Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayolah ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berada di pekan kelima di hari Jumat, di mana sebagaimana kesepakatan kita bahwa apabila dalam satu bulan ada 5 pekan atau 5 Jumat, maka kita isi kajian kita dengan adab, dengan akhlak. Ya, karena adab dan akhlak ini adalah merupakan sangat penting bagi seorang muslim. Ya, ada kaitannya dengan akhlak ini yaitu dengan akidah. Karena akidah yang baik, kemudian akhlak yang baik, ya, kemudian ditambah dengan pemahaman, ya, manhaj yang benar, ini adalah merupakan kesempurnaan dari, ya, agama seseorang. Kita melihat kepada apakah dia seorang ustaz, ya, apakah dia seorang penuntut ilmu, ya, atau orang awam sekalipun. Ya, kalau dia memiliki akhlak yang baik, maka itulah ketinggian keislaman seseorang. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab yang mulia Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Azza wa Jalla telah memberitakan, telah menginformasikan kepada kita bahwa Islam adalah merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan agama yang paripurna dan menyeluruh dari segala aspek. Ya. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam nas, atau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Ya. Dan di ayat yang lain bahkan disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kuredai, ya, telah aku cukupkan nikmat buatmu dan aku telah redha Islam agama bagi kamu. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, salah satu dari bukti, ya, yang menunjukkan di sini bahwa kesempurnaan Islam itu adalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan Rasulnya telah menjabarkan setiap perkara yang dibutuhkan, ya, oleh pribadi muslim, baik itu merupakan, ya, hak-haknya dan merupakan, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya. Dan kemudian mereka senantiasa, ya,
menunaikan hak tersebut dengan dorongan agar senantiasa ya mereka berinteraksi dengannya Allah Azza wa Jalla. Begitu juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Rasulullah SAW telah menjabarkan juga atau telah mentafsir, telah merinci kepada kita ya sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya atau oleh umatnya. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk memperbaiki ya kekurangan-kekurangan dalam status sosial mereka, kemasyarakatan mereka. Dan Allah dan Rasulnya juga telah ya menganjurkan umat-umat Islam ya yang mana mereka agar berperilaku ya dengan akhlak yang baik dan dengan akhlak yang mulia. Begitu juga mereka harus memiliki perangai ya dan adab-adab ya mereka sopan dan kemudian menghiasi diri mereka ya berbagai dari sifatnya. Berikutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan bahwa kedudukan ya akhlak Islam dan adab-adab yang mulia di dalamnya. Akhlak dan adab adalah merupakan ya, yang sangat mulia di dalam Islam karena dia memiliki porsi atau ya kebutuhan yang sangat ya besar. Karena Islam itu adalah merupakan agama ya yang menghimpun atau mengumpulkan seluruh kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah melukiskan sebagaimana nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ya beliau memuji nabinya dan kemudian menyanjungnya. Dan ini telah Allah jelaskan di dalam firman Allah yang terdapat di dalam ya surat yang lain, yaitu sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, dan artinya sesungguhnya engkau di sini siapa? Tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, engkau adalah benar-benar memiliki budi pekerti atau akhlak ya yang agung. Disebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Ya. Nah, kemudian dari ayat yang mulia ini ya, memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwa kita hendaklah senantiasa memiliki akhlak yang mulia dan memiliki kedudukan ya akhlak yang tinggi agar kita betul-betul ya menjalankan Islam secara ya sempurna. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara misi Rasulullah SAW yang beliau bawa kepada umatnya, beliau mengajarkan seluruh aspek kepada umatnya ini. Ya, beliau mengajarkan tauhid, beliau mengajarkan ibadah, dan beliau juga mengajarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga beliau telah mengajarkan kepada kita apabila kita melihat suatu kemungkaran agar kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, dan beliau juga diutus tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya. Untuk memperbaiki akhlak manusia, ya. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di tengah-tengah kejahiliahan. Ya. Nah, begitu beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku-perilaku ya jahiliyah tersebut ya, maka mereka menjadi perilaku-perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Kita lihat di dalam hadis yang sahih di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu ya salihal akhlak." Ya. Artinya kata Allah Subhanahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ya telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, akhlak yang baik. Ya. Dari akhlak jahiliyah kepada akhlak yang Islam, akhlak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di hadis yang lain, sebagaimana beliau bersabda, khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Ya, artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya kita mempelajari akhlak ini. Karena akhlak ini adalah salah satu dari materi atau adab-adab di dalam Islam. Ya, sebagaimana para ulama kita terdahulu, ya, mereka sebelum belajar disiplin ilmu yang lain, sebelum mereka belajar tauhid, sebelum mereka belajar tafsir, sebelum mereka belajar ibadah, maka mereka belajar akhlak terlebih dahulu. Mereka belajar adab terlebih dahulu. Ya, ada di antara mereka yang belajar adab ini sampai 20 tahun. Padahal kalau kita lihat para imam kita, para imam kita terdahulu, ya, umurnya tidak panjang-panjang mereka. Kalau belajar akhlak saya 20 tahun, ya, berapa lama mereka belajar syariat Islam yang lainnya? Namun demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, mereka banyak meninggalkan warisan-warisan ilmu kepada kita, sehingga dengan akhlak yang baik, dengan apa-apa yang mereka telah tinggalkan wariskan kepada kita tentang ilmu ini adalah menjadikan ilmu yang bermanfaat, ya, baik yang telah mewariskannya maupun bagi yang telah mewariskan, ya, kepada yang diwariskannya. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menyeru, ya, dan mendorong agar umatnya agar memiliki akhlak yang mulia sebagaimana beliau telah contohkan, dan kemudian, ya, mereka memiliki akhlak atau tata krama atau adab dengan santun. Sebaliknya juga beliau, ya, tidak akan pernah suka, beliau membenci, ya, kepada mereka, ya, para umatnya yang memiliki akhlak yang buruk. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, menyebutkan bahwa adab Islam, kata beliau, terbagi, ya, dengan 3 bagian. Yang pertama yaitu adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana adab terhadap Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba menjaganya untuk tidak berlaku durhaka kepadanya, terutama, ya, tidak melakukan perbuatan syirik. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan perintahnya, ya, yaitu beribadah kepadanya dan kemudian mentauhidkannya. Sebagaimana kita lihat di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan sembarang beribadah, ya. Apalah artinya seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mereka masih berbuat syirik. Nah, oleh sebab itu ayat yang mulia ini harus dimaknai bahwa untuk beribadah kepadaku yaitu dengan mentauhidkan Allah dan kemudian menjauhkan syirik. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, telah melindungi hati manusia ini agar mereka tidak berpaling kepada selainnya, dan kemudian mereka senantiasa menjaga, ya, keinginannya dari segala sesuatu yang dapat memancing kemurkaannya, yang dapat memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridai. Ini yang pertama, ya. Dan kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa, ya, adab yang kedua adalah yaitu hendaklah senantiasa kita beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini juga telah dipaparkan secara gamblang di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara kita berhadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu sama dengan kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah, ya, apabila kita melaksanakan segala sesuatunya harus kita timbang, harus kita lihat dalil atau harus kita lihat kepada nas dan contoh dari beliau.
Ya, apa yang telah beliau perintahkan kita kerjakan. Ya, apa yang dilarang kita tinggalkan. Apa yang tidak diperintahkan jangan dikerjakan. Pada prinsipnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kecintaan kita kepada beliau, ya, sekaligus sebagai tanda bukti seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil? Kita lihat sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Artinya, qul, katakanlah ya Muhammad, ya, jika mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya. Nah, mengikuti Rasulullah SAW ini adalah merupakan salah satu adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu secara keseluruhan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita mengikuti sunnahnya, menjauhkan perbuatan bid'ah, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki dasar di dalam, ya, masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, adab terhadap beliau adalah membenarkan sabda beliau, membenarkan apa yang telah beliau sampaikan, baik kejadian yang telah lalu, sekarang, yang akan datang. Wajib bagi kita beriman kepadanya. Ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah berbicara, ya, dengan keinginan hawa nafsu beliau. Beliau bukanlah berbicara untuk kepentingan-kepentingan yang lain, tidak. Akan tetapi semata-mata beliau berbicara dengan wahyu, dan beliau berbicara adalah untuk Islam, untuk umatnya, ya, secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat An-Najm, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara, ya, dengan sekehendak hawa nafsunya, akan tetapi, ya, beliau berbicara adalah dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, di samping wahyu yang pertama Al-Qur'anul Karim, ya, termasuk sabda beliau, termasuk hadis-hadis beliau adalah merupakan wahyu. Ya, artinya di sini adalah apa yang telah dilarang oleh beliau berdasarkan hadis beliau sama dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan apa yang telah beliau perintahkan. Oleh sebab itu Al-Qur'an dan hadis ini adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di awal-awal surat Al-Hijr ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami, ya, tapi jangan dipahami kami di sini bahwa Allah itu banyaknya. Ya, kami di situ adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menurunkan wahyu, ya, ada terlibat di sana, ya, hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang taat. Siapa? Malaikat Jibril. Ya, nah oleh sebab itu inna nahnu, domir nah di sini adalah merupakan kami, dalam artian adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam bentuk, ya, jamak. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Ya, az-dzikra itu nama lain dari Al-Qur'anul Karim, ya. Dan kemudian kami juga yang menjaganya. Nah, ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, oleh sebab itu Al-Qur'an dan Sunnah adalah merupakan wahyu yang tidak bisa dipisahkan salah satunya. Dan terkadang kala ada di antara sebagian orang yang sok pintar, ya, apa bahasa mereka katakan, ya, kita ini berpegang hanya kepada Al-Quran saja. Ya, kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah qat'i. Arti qat'i di sini adalah pasti. Sementara kata mereka, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah zon, ya, sangka-sangka kata mereka. Tapi mereka tidak sadar bahwa
Semua hadis-hadis yang sahih adalah merupakan sumber hukum di dalam Islam. Ya. Nah, sekaligus hadis-hadis Rasulullah SAW adalah merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Tanpa ada hadis Rasulullah SAW, ya, dipastikan kita tidak bisa, ya, melakukan atau melaksanakan perintah Allah. Kita ambil contoh, ya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, ya, ayatnya ayat yang ke berapa tuh? Yang kelima, ya. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, artinya, ya, tidaklah aku diperintah beribadah kecuali untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, sekarang jadi tanda tanya bagi kita. Allah memerintahkan kepada kita dirikan sholat, ya, kemudian tunaikan zakat. Kira-kira jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, mampukah kita melaksanakan perintah Allah tanpa ada hadis Rasulullah SAW? Jawab tidak. Ya, nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah merupakan nas bagi kita bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan nas yang tidak boleh salah satunya dipisahkan. Ya, jadi adab kepada Rasulullah SAW adalah tentu kita laksanakan apa yang diperintahkannya, kita tinggalkan apa yang dilarangnya, dan kita tidak boleh mendurhakainya, walaupun dalam bentuk-bentuk, ya, peringatan, dalam bentuk-bentuk acara-acara yang kita lakukan yang itu tidak ada sumbernya sama sekali, ya, dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, ya, bahwa, ya, adab yang ketiga di dalam Islam terbagi adab, yaitu 3 adab. Tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga yaitu adab kepada, ya, sesama makhluk. Atau dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan adalah hablum minan nas, ya, yaitu, ya, kita berinteraksi dengan mereka, ya, dengan makhluk, ya, sesuai dengan martabat yang mereka miliki. Ya, karena apa? Karena masing-masing dari mereka itu, ya, tentu memiliki, ya, martabat tersendiri. Ya, nah, oleh karena itu adab tersebut wajib, ya, dipakai, wajib dilakukan untuk kita senantiasa berinteraksi, ya, dengan orang lain, terutama, ya, dengan guru kita, ya, kemudian dengan orang tua kita, kemudian juga, ya, dengan orang yang lebih tua daripada kita, ya, kemudian juga dengan kerabat kita, ya, dengan tetangga kita, ya, dan begitu juga dengan manusia secara umum. Kita harus punya adab. Ya, terkadang kala kita suka dicela sama orang-orang, ya, dengan sebab apa? Alhamdulillah kadar Allah Subhanahu wa taala kita sudah melaksanakan salat, ya. Namun terkadang kala, ya, pandangan manusia, ya, apa kata mereka? Salat sih salat mereka. Tetapi kalau tidak ditegur, apalagi Ustadz ini sering juga disebut seperti itu, ya. Ya, zaman saya dulu pernah kenal dengan seorang ustadz, ya, dan masyarakat karena saya kenal dengan beliau ngadunya ke saya. Ya, apa kata mereka? Siapa tuh teman-teman ustadz yang itu tuh? Emang kenapa? Kurang punya adab. Kenapa?
Kalau jalan itu, ya, kalau nggak ditegur duluan dia nggak negur. Ya, orang nggak mau tahu apakah orang itu lagi ngelamun ustaznya atau mungkin dia lagi tidak konsentrasi sehingga ya mungkin dia lupa atau lupa gitu ya. Langsung aja dicap. Kalau jalan ngomong aja, nggak mau negur. Ya, namanya manusia. Pandangan manusia nggak ada yang benar. Jangankan salah, yang benar saja tetap juga salah. Nah, ini bahayanya. Ya, nah oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah sangat sensitif kita bergaul dengan masyarakat. Ya, kalau yang mereka tidak sholat ketika melihat orang sholat tiap hari ke masjid, tetapi kelakuannya, tapi adabnya, tetapi apa namanya tingkah lakunya, terkadang-kadang mereka menganggap kita demikian. Padahal sejelek-jelek tingkah laku manusia itu, mana yang lebih jelek? Ya, dengan orang yang tidak mau tunduk pada Allah. Mana yang lebih jelek? Tapi mereka nggak sadar, walaupun mereka kadang-kadang nggak sholat, nggak ke masjid. Ya, tetapi ketika mereka mengejar manusia apa namanya orang yang sudah taat, dia mungkin kealpaan disengaja atau tidak mungkin disengaja juga barangkali ya sudah dicap saja. Ya, nah seperti itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah oleh sebab itu ya hablum minallah secara vertikal kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Kemudian hablum minannas secara horizontal kita berinteraksi dengan manusia, kita usahakan juga baik. Selebihnya adalah ya terkait kepada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya sebelum kita baca hadis-hadisnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ya, saya akan bacakan sedikit lagi tentang penjelasan para ulama ya tentang masalah 3 adab ini. Ya, oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, Islam sangat menaruh apa namanya esra ya di dalam mendidik masyarakat, di dalam mendidik umat ini ya di atas akhlak dan adab yang mulia. Begitu pula ya mereka dididik oleh Al-Qur'anul Karim yang mulia dan mereka dididik oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat-sangat memperhatikan hal tersebut. Kalau nggak demikian nggak Islam. Ya, karena Islam itu sebagaimana Rasulullah bersabda, al-Islamu yu'la apa? Ya'lu wa yu'la. Tapi nggak pakai alai, ya. Islam itu tinggi. Ya, dan sangat tinggi. Namun tergantung yang bawahnya. Bisa juga Islam itu tinggi, Rasulullah katakan, bisa rendah dengan sebab apa? Terkadang individunya, tapi orang nggak tahu. Wah, agamanya Islam, katanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu tinggi, tapi kok begitu? Kan susah kita menjaganya. Ya, satu orang yang berbuat yang dicela Islam, terjadi kerusuhan yang dicela Islam. Padahal segelintir orang dan notabene yang berbuat kebetulan orang Islam karena di Indonesia ini orang Islam mayoritas. Wah, di mana-mana Islam yang bikin ulah, Islam. Tanya sama mereka, Islam yang mana? Adakah Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk anarkis? Tidak ada. Apapun tujuan kita, ya, kalau itu ditempuh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, juga tidak benar. Kita lihat, banyak terjadi. Ya, kita ingin mendirikan ya pemerintahan Islam. Iya. Tapi jangan ngomong, jangan demo. Didik dulu kaum muslimin itu agar mereka paham dengan Islam. Insya Allah nanti Allah berikan itu kekuasaannya. Tapi sementara ini kita nggak siap. Apa yang kita miliki? Ya, nanti ketika ditunjuk siapa yang jadi kodi, nggak ada yang mau. Ya, sementara belajar nggak mau. Yang ada adalah sibuk. Ya, rapat sama rapat sini. Hasilnya nggak ada. Habis umur kita rapat juga nggak akan berdiri daulah ini. Sementara amal-amal yang akan kita persiapkan itu, ya kita abaikan. Nah, ini bahaya. Ya, nah jamaah rahimani wa rahimakumullah ya,
Barangkali ini adalah merupakan ya pembebaran dari para ulama ya, karena ulama menyusun ya kitab-kitab mereka, termasuk juga mereka bawakan hadis-hadis ya, telah berbicara tentang apa namanya dari bab ke bab, kemudian pasal-pasal, berbicara tentang bagaimana ya mereka ingin menjelaskan adab-adab tersebut. Di antara mereka ada yang menyusun ya kitab secara khusus dan kemudian membahas ya tentang adab-adab ini. Ya, kenapa? Karena dikarenakan hal tersebut ya adalah merupakan sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, mungkin bisa kita baca nanti satu hadis ya dalam masalah adab ya. Insyaallah taala ya disebutkan dalam kitab-kitab ya para ulama tersebut tentang membahas akhlak ini ya, dan patut kita pelajari ya. Di antaranya adalah sebagaimana kitab yang saya pegang ini adalah kitab yang ditulis Al-Imam Al-Bukhari, yaitu tentang kitab yang berbicara ya adab-adab ya. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ya Al-Bukhari ya, atau yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari, karena beliau banyak memiliki kitab. Di samping kitab Sahih Bukhari, beliau juga memiliki kitab yang lain termasuk dengan kitab Adab Al-Mufrad ini. Ya, nah di dalam kitab tersebut ya mu'allif atau Imam Al-Bukhari ya telah mengumpulkan berbagai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan berbagai bentuk sifat dan adab-adab yang terpuji ya, yang dibutuhkan oleh pribadi muslim ketika mereka itu ya baik dalam ketika mereka mukim ya, ketika mereka berpergian ya, adab-adab ini sangat dibutuhkan ya. Kenapa? Karena ya adab ini adalah merupakan sangat dibutuhkan baik dalam keadaan mukim di tengah-tengah masyarakat ya, dalam terhadap kita bertetangga ya, dan juga ya dengan masyarakat ya, atau mungkin kita dalam bersafar, semuanya itu adalah ya harus kita memiliki adab yang baik ya, adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala mungkin bisa kita baca ya satu hadis di sini ya. Sebelumnya kita akan baca nasnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan yang baik. Ya, ini adab dengan orang tua. Kenapa? Karena adab kepada orang tua adalah merupakan sangat-sangat tinggi akhlak manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ya surat Al-Isra ayat 23. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita ya beribadah hanya kepadanya dengan mentauhidkannya, kemudian berbuat baik kepadanya, kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah telah memerintahkan, telah menetapkan ya agar kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Baik bapak maupun ibu. Ya, karena dua-duanya adalah merupakan ya orang yang berjasa terhadap diri kita. Melalui proses kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka kita lahir ke dunia ini. Nah, oleh sebab itu, ya, kedua orang tua kita adalah merupakan orang yang berjasa kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ya sandingkan ayat yang mulia ini setelah Allah perintahkan beribadah kepadanya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah ya, kita lihat lagi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ya, ayatnya ayat ke-8 Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna ya, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ya, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, artinya, dan kami kata Allah mewajibkan manusia
berbuat kebaikan kepada kedua orang tua atau kepada ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kalian mengikuti keduanya. Ya, hanya saja kepadakulah kembali kalian, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari yang lebih populer dengan nama Ibnu Niyazaki mengabarkan kepada kami, ya, ini merupakan sanad hadis, ya. Dia berkata, naskah ini, kata beliau, dibacakan kepadanya, ya, kemudian beliau membenarkannya. Telah datang serombongan orang kepada kami pada bulan Safar tahun 370 Hijriah. Mereka berkata, Abul Khair Ahmad bin Muhammad bin Al-Jalil bin Khalid bin Hurais mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Walid menceritakan kepada kami, dia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-Walid bin Al-Azri, ya, bil Izari mengabarkan padaku, dia berkata, ya, ini rawi terakhir, ya, terima kepada Rasulullah, an Abi Amrin wa Saibani qal hadatsana sahibu hadhihi dari wa awma'a biyadihi ila dari Abdullah qal sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyul amal habbu ila Allah azza wa jalla qal as-salatu ala waqtiha, ya, qultu summa ai qal summa birrul walidain, qultu summa ai qal summa al jihadu fi sabilillah qal hadasani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari Abu Amr, ya, Asy-Syaibani berkata, pemilik rumah ini sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud, ya, menceritakan kepada kami, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah? Ya, beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu amal apa? Beliau menjawab, berbakti kepada, ya, kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian, ya, beliau berkata, lalu seseorang berjuang atau berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, beliau bersabda demikian, kalau sekiranya aku minta ditambah, kata Ibnu Mas'ud, niscaya beliau akan menambahnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Mawaqitus Shalah, yaitu, ya, bab waktu-waktu salat, dan kemudian juga Al-Imam Muslim di dalam kitab Al-Imannya, yaitu hadis yang ke 137 sampai 144. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sarankan sedikit atau uraikan tentang kata per kata dari hadis yang mulia ini, ya. Penjelasan kata ini, ahabbu ilallah, yaitu Allah lebih mencintai dan meridai amalan tersebut dibandingkan amal yang lain, ya. Kemudian kata albir, ya, lawan kata dari durhaka, karena bir itu lebih tinggi nilainya daripada khair, ya. Bir itu lebih tinggi daripada khair, yaitu, ya, lawan kata dari durhaka, yaitu berbuat buruk kepada kedua orang tua, atau yang disebut dengan, ya, uququl walidain, ya, kemudian mengabaikan hak-hak keduanya, ya, itu lawan dia. Kemudian kalimat al-jihadu artinya adalah bahwa memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimatullah, ya, dengan apa? Dengan mengorbankan, ya, jiwanya, hartanya, dan seluruh apa yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu namanya jihad. Tapi di sini yang harus diperhatikan, ya, jihad itu bukanlah, ya, berperang saja.
Ya. Salah satu dari jihad adalah yang dibutuhkan di zaman kita sekarang ini, yaitu jihad talabil ilm. Ya. Puncak jihad kalau musuh memerangi kita. Ya. Nah, sementara ini musuh tidak memerangi kita, jihad kita apa? Tidak lain adalah talabul ilmu. Ya, makanya seorang sahabat besar yaitu Abu Darda mengatakan bahwa ya, barang siapa yang mengatakan bahwa talabul ilmi itu bukan jihad, kata beliau, maka ketahuilah bahwa akal orang itu tidak beres. Ya. Jadi menuntut ilmu agama ini ya adalah merupakan jihad. Tapi kadang-kala juga ya yang ahli-ahli jihad itu ya mencela. Apa celaan mereka? Kapan kita mau berperang? Kapan kita akan menyerbu musuh ya? Cuma hanya baca-baca kitab ya, kipas-kipas di masjid. Ya. Padahal dia nggak tahu bahwa menuntut ilmu ini adalah jihad. Ada suatu kajian ditanyakan kepada ustadz besar, ya, anak muda yang bersemangat untuk berjihad. Ustadz, saya mau tanya, soalnya saya sudah tanya kepada seluruh ustadz, nggak ada yang bisa jawab. Apa pertanyaan antum, kata ustadz itu? Saya ingin berjihad. Oh, bagus itu. Puncak dari ketinggian Islam seseorang itu adalah berjihad. Ya, berjihad. Bagus. Tapi kata ustadz ini, persoalan jihad itu adalah urusan waliul amar, bukan urusan orang per orang. Tapi bolehlah kalau antum berjihad. Kemudian si ustadz lihat celananya ngelewer-lewer, lihat jenggotnya dikerokin, antum berjihad. Ya. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja kamu diindahkan. Ya, ya, sunnah-sunnah Nabi kamu diindahkan, jenggotnya dikerok. Ya, kemudian celananya atau kainnya melebihi mata kaki. Bagaimana mau berjihad? Kalau kita mau berjihad, pelajari hukum-hukum Islam dulu semuanya, baru jihad. Nanti baru berjihad supaya kuat, datang ke dukun dulu, pasang gimana? Mau berjihad apa? Mau gimana kira-kira? Nah, seperti itu. Ya, nggak usah diimpi-impikan jihad itu. Sekali waktu kaum muslimin akan berhadapan dengan orang kafir. Tapi berjihad dululah terhadap diri kita, terhadap hawa nafsu kita. Berjihad dululah terhadap apa namanya ilmu. Ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu persoalan jihad itu adalah persoalan yang sangat besar. Ya, bahkan syaratnya diantaranya saya sebutkan saja yang poinnya saja. Syarat dari jihad yang pertama, adanya pemerintahan yang berdaulat. Kedua, adanya negara. Kemudian yang ketiga, adanya bendera. Nah, kalau mau berjihad sendiri-sendiri ke Palestina itu kira-kira diterima orang atau dibunuh orang? Dibunuh. Dari kalangan mana itu? Jangan-jangan mata-matai. Kan begitu. Ya, kita persingkat jemaah rahimani wa rahimakumullah sambil kita jalan ya. Kemudian yang ketiga, berikutnya, lawis taratuhu, yaitu seandainya aku meminta beliau untuk menguraikan lebih lanjut tentang berbagai kedudukan amalan yang paling utama ini, pasti Rasulullah akan menyebutkan. Tapi dicukupkan saja 3. Ya, yang pertama adalah yaitu salat pada waktunya, dan yang kedua ya berbuat baik kepada orang tua, kemudian yang ketiga yaitu jihad fi sabilillah. Ya, dari beberapa hadis yang mulia ini terdapat beberapa kandungan ya. Yang pertama yang bisa kita ambil faedahnya bahwa perintah untuk senantiasa mengerjakan salat tepat pada waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, keabsahan penggunaan kata lau atau seandainya berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, walawis tazad tuhu lazadani. Ya. Seandainya kata Ibnu Mas'ud aku minta tambah pertanyaan kepada Rasulullah, pasti dia akan
ya menjawabnya. Tapi cukup dibatasi 3 saja. Kemudian jemaah rahimani rahimahullah, kandungan yang lain adalah yaitu perlunya mizan atau pertimbangan situasi dan kondisi ya penanya ketika menjawab pertanyaan tersebut. Ya, karena biasanya afdal itu banyak. Tetapi ketika Rasulullah SAW ditanya apa yang dibutuhkan oleh si penanya, maka beliau jawab sekedar itu saja. Kan banyak afdalul jihad, afdalul sholat, afdal banyak yang afdal. Ya, apakah ketika dijawab 3 saja yang afdal, yang lain tidak afdal? Tidak. Ya, tetapi Rasulullah SAW apabila beliau menjawab suatu pertanyaan, ya, dilihat kepada kondisi orang yang bertanya. Ya, ketika yang bertanya punya harta banyak, tentu afdalnya apa? Keluarkan infaknya. Ketika seorang yang masih jahil, masih awam tentang agama, ya, apa jawabnya? Belajar ilmu. Kan begitu. Ya, nah seterusnya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimahullah, kandungan hadis berikutnya kelima, ya. Pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah SAW dengan tidak banyak bertanya kepada beliau. Ini sudah jelas ya, karena apa? Karena takutnya ketika mereka banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika dijawab mengenai perintah, mereka nggak sanggup melaksanakannya. Ya, makanya Rasulullah katakan kepada sahabat kadang-kala ya, binasanya umat-umat sebelum kalian itu sebab apa? Banyak bertanya, tapi mereka menyelisihi Nabi. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam atau yang ketujuh ya, ini kandungan hadis yang terakhir ini sebelum kita tutup ya. Metode tanya jawab merupakan adalah salah satu metode terbaik di dalam mengulangi pelajaran untuk pendalaman. Ya. Dan yang terakhir, pelajaran bagi seorang mufti atau ahli fatwa dan pengajar untuk bersabar dalam menghadapi penanya dan murid yang dia ajari. Jangan kesal, jangan punya hawa nafsu, jangan marah gitu ya. Jadi kalau ditanya, ya maka jawab pertanyaan tersebut ya. Nah demikian jemaah rahimani wa rahimahullah ya, hadis pertama yang kita baca pada kitab ya Adab wal Mufrad ya, karena banyak sekali hadis-hadisnya ya. Insyaallah pada kesempatan yang lain akan kita baca. Saya rasa mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kekurangan dari diri saya pribadi dan diganggu oleh syaitan. Oleh sebab itu kita tutup kajian kita ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.